Langsung wis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema analisa aplikasi perbankan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Naufal Zaki Farandi dengan NIM akhir 2020-476. Kemudian ada Fairuz Salsabila dengan NIM akhir 2020-676. Kemudian ada Islahul Anisa dengan NIM 2020-712. Topik yang kami bahas, yang pertama ada bagaimana aplikasi mobile banking mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian yang kedua, strategi untuk menjaga etika sistem informasi. Mobile banking yaitu fasilitas yang dapat dinikmati oleh nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melewati jaringan internet yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Mobile banking biasanya disingkat sebagai m-banking yang di mana bisa diakses lewat handphone untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi di mana saja. Baik, berikutnya ada aplikasi Bank Indonesia. Bank Indonesia itu juga meluncurkan seperti standar QRIS, Open API, dan juga BI Fast. Nah, di Bank Indonesia ini itu mendukung QRIS karena memang pada zaman sekarang itu kan apa-apa sudah dilaksanakan secara online. Maka dari itu, Bank Indonesia atau patokan dari Bank seluruh Indonesia itu memakai standar QRIS, API, dan juga BIFAS untuk mendukung terbentuknya ekosistem digital yang dapat mengkoordinir atau sentralisasi uh, untuk transaksi di industri, baik pemerintahan, transportasi, finance, fitin, dan juga perbankan. Terus perbankan juga berhasil dari transformasi yang dulu menjadi transformasi digital, terus dimulai dari rencana strategis bisnis ke depan untuk memperhatikan segmen pasar untuk menjadi target utamanya itu eh, apa orang-orang. Jadi karena itu setiap segmen pasti itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena setiap orang atau setiap nasabah memiliki karakteristik berbeda. Oke, untuk bagaimana sih aplikasi mobile banking itu mendukung keunggulan kompetitif perusahaan? Yang pertama itu kita contohkan dari m-bankingnya BRI. Aplikasi itu aplikasi adalah fitur yang bisa dinikmati nasabah. Terus nanti fiturnya itu ada transaksi non finansial dan juga finansial. Nah, kalau non finansialnya itu kita bisa kayak tahu saldo kita, info mutasi rekening kita itu kapan saja. Tapi kalau untuk finansialnya itu kayak transfer antar bank atau antar rekening, terus pembayaran tagihan listrik, telepon dan lain sebagainya. Untuk pembelian pulsa, untuk tagihan atau dompet digital. Terus untuk dapat dikatakan bagaimana aplikasi mobile banking itu mendukung keunggulan adalah salah satunya aplikasi m-banking itu adalah inovasi dari bank untuk mempermudah pengguna atau nasabah untuk kenyamanannya dan praktisnya sendiri. Dan di setiap bank itu memiliki APK-nya tersendiri. Dan biasanya juga di sana APK-nya itu keunggulannya itu masing-masing. Kalau kayak di BRI itu ada dompet digital, terus ada tagihan atau apa gitu kan. Terus ada terus di m-banking itu harus ada apa namanya selain penekanan biaya yang biasanya itu kayak biaya adminnya jauh lebih murah daripada kita menggunakan ATM secara langsung.
Nah, di situ kan transaksi internet yang bisa dilihat atau direspon dengan cepat oleh operator. Bahwasanya kita di mana saja atau kapan saja itu bisa mengakses mobile banking kita. Next. Oke, untuk m-banking itu dapat mempermudah nasabah dan juga memberikan tekanan emosional yang berbeda. Apalagi kan biasanya m-banking itu diperlukan dalam apa ya kayak urgent, terus ataupun kayak milenial, terus kayak orang-orang berkelas itu kan pastinya pasti punya m-banking. Terus untuk kedua, m-banking dapat dijadikan daya tarik untuk nasabah itu karena M-Banking itu mungkin nggak ribet, cuma tinggal apa namanya beli data paket internet, WiFi, terus juga handphone gitu kan. Terus apalagi untuk kaum milenial atau yang saya sebutkan tadi itu aplikasi M-Banking itu sangat membantu, apalagi kalau kita ada di luar, kita nggak bawa uang gitu kan. Terus ternyata ATM kita ketinggalan atau apa gitu. Nah, M-Banking di situ yang untuk menarik minat. Untuk strategi em, untuk menjaga strategi menjaga etika sistem itu yang pertama itu pemikiran dan praktik etika individu itu sangat berkaitan dengan sosial, komunikasi dan lain sebagainya. Perilaku itu kompleks adanya, apalagi setiap individu memiliki perilaku atau eh, kepercayaan etika masing-masing. Nah, biasanya selalu ada penggunaan media secara online ataupun media berbasis apa namanya kayak webs atau apapun gitu kan. Nah, itu harus dibatasi secara positif dan baik. Begitupun juga dengan mobile banking. Jangan kalau ketika kita punya mobile banking, nah terus kita kayak malah kayak lebih meremehkan atau kayak ada banyak nanti yang terjadi ketika kita punya mobile banking kayak penipuan, kasus apa gitu kan. Nah, itu diminimalisir dengan adanya tindakan positif dan juga baik dari nasabah sendiri. Dalam etika informasi juga menggunakan data. Nah, di sini kita harus dapat memahami bagaimana mengetahui cara penggunaan dengan baik dan juga mengatur teknologi dengan baik. Alias di m-banking kan kayak kita perlu data banyak, database yang diperlukan perusahaan banyak seperti kayak tanggal lahir kita, nomor kita, atau apa gitu kan. Nah, itu harus dijaga dengan baik, karena kita harus mengatur teknologi dengan baik. Sekian bisa diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya ingin melanjutkan tentang gimana sistem ekonomi informasi ini. Jadi di dalam etika sistem informasi terdapat beberapa pihak yang akan berkaitan tentang perusahaan yang dapat mengakses data kita. Kita sebagai pengguna dan pemakai, hak dan kewajiban informasi dalam etika sistem ini harus diterapkan untuk melindungi kepemilikan data. Sistem atau kualitas kontrol ini harus dilaksanakan untuk menjamin keselamatan data seseorang untuk kenyamanan dan tanpa menjatuhkan image perusahaan. Maka dari itu, standar informasi dan juga komitmen pengguna harus memiliki standar yang tinggi. Selanjutnya, strategi ini bisa dengan strategi untuk menjaga sistem informasi ini, yakni dengan memberi arahan dan informasi mengenai aplikasi yang akan dipakai. Pengelola data atau perusahaan harus maksimal, tidak melanggar hukum karena perlu disadari adanya manajemen puncak penetapan untuk perusahaan yang menyediakan kerangka agar strategi berjalan dengan baik. Begitupun dengan pengguna harus mengetahui tersebut ataupun data yang dimasukkan, maka dari itu harus sadar dengan arahan yang sudah ada. Perbankan biasanya memiliki moral yang baik, maka dari itu juga peningkatan karyawan juga harus diperhatikan, mulai dari pelatihan, masuk kerja, hingga pelatihan tambahan bulanan atau sebagainya. Bank harus memiliki sistem yang ketat dalam pengawasan
dan pengendalian alur masuk dan keluarnya informasi, transaksi, dan lain-lainnya. Mereka juga menyediakan teller atau bagian pengaduan dalam pelaksanaan terkait bank atau masalah yang dihadapi oleh nasabah atau penggunanya. Dan biasanya juga bank akan merespon dengan cepat demi kenyamanan nasabah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.